Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, Ibu Lucy, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah ventilasi tambang untuk materi pertemuan 6 sampai 9. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Ansar Amin sebagai moderator dan 2 rekan saya lainnya, yaitu Rehan Putra dan Muhammad Bagus Kurniawan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama mengenai Development Ventilation Air Flow Direction Control atau mengontrol arah aliran udara, yang dimana itu sangat penting dalam sistem ventilasi tambang. Udara segar harus dapat mencapai area kerja secara optimal, sementara gas berbahaya seperti metana dan karbon monoksida harus dapat dikeluarkan dengan efektif. Pada Development Ventilation Airflow Direction Control ini terdiri beberapa metode. Yang pertama ada regulator udara, yang berfungsi itu mengatur volume dan tekanan udara. Yang kedua ada pintu udara yang berfungsi membantu mengarahkan aliran udara sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada kipas bantu yang berfungsi memastikan distribusi udara yang lebih efektif. Dan yang terakhir itu pemantauan real time atau sensor dan sistem otomatis untuk optimalisasi. Selanjutnya ada development ventilation. Development ventilation dalam tambang bawah tanah adalah sistem ventilasi yang digunakan untuk menyediakan udara segar dan mengeluarkan udara kotor selama proses pengembangan tambang. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada forcing atau ventilasi dorong, di mana udara segar didorong ke dalam lorong tambang menggunakan kipas dan ducting. Yang kedua ada exhaust atau ventilasi tarik, di mana udara kotor ditarik keluar dari dalam tambang menggunakan kipas yang terhubung ke ducting atau saluran pembuangan. Yang ketiga ada overlap forcing, yang di mana kombinasi dari ventilasi forcing dengan tambahan ducting yang lebih pendek untuk mendorong udara lebih dalam. Yang keempat ada overlap exhaust, yang dimana kombinasi ventilasi exhaust dengan tambahan ducting yang lebih pendek untuk menarik udara kotor lebih dekat dengan ke area kerja. Dan yang terakhir ada Bractis ventilation, yang dimana menggunakan sekat Bractis dari terpal atau bahan lain untuk membagi lorong tambang menjadi jalur masuk dan keluar udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada resistance and pressure drop. Pertama ada resistance. Resistance adalah ukuran seberapa besar suatu lorong tambang menghambat aliran udara. Hambatan ini terjadi karena gesekan antara udara dengan dinding lorong serta peralatan atau struktur lain yang ada di jalur ventilasi. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan resistance itu ada 5: dimensi dan bentuk lorong. Lorong yang lebih kecil atau memiliki permukaan kasar menyebabkan lebih banyak gesekan sehingga meningkatkan hambatan. Kedua ada kekasaran dinding lorong. Dinding pada tambang yang kasar atau tidak rata meningkatkan gesekan udara sehingga hambatan bertambah. Selanjutnya ada peralatan dan struktur di lorong. Kehadiran pipa, kabel, kendaraan, dan struktur pendukung lainnya mengganggu aliran udara dan menambah hambatan. Keempat, perubahan arah dan percabangan. Tikungan tajam atau percabangan menyebabkan turbulensi udara yang meningkatkan resistansi. Lima, ada jaringan ducting. Dalam ventilasi buatan, penggunaan ducting dengan banyak sambungan atau belokan meningkatkan hambatan udara. Next. Kemudian ada pressure drop. Pressure drop adalah perbedaan tekanan udara antara dua titik dalam sistem ventilasi tambang. Penurunan tekanan ini terjadi karena udara kehilangan energi akibat hambatan di sepanjang jalur aliran udara. Untuk faktor yang menyebabkan pressure drop itu terbagi menjadi 4. Pertama, panjang lorong. Semakin panjang lorong, semakin besar tekanan yang hilang akibat gesekan udara dengan dinding. Kedua, kecepatan aliran udara. Semakin tinggi kecepatan udara, semakin besar turbulensi dan kehilangan tekanan. Tiga, ada jumlah tikungan dan percabangan. Setiap perubahan arah aliran udara menyebabkan turbulensi dan meningkatkan pressure drop. Keempat, jenis dan kondisi ducting. Jika ducting memiliki banyak sambungan atau bocor, maka tekanan akan turun lebih cepat. Next. Untuk hambatan dalam sistem ventilasi, yaitu dalam sistem ventilasi, hambatan udara dapat menyebabkan penurunan tekanan udara yang berdampak pada efektivitas aliran udara ke seluruh area kerja. Penyebab utamanya ada 3, yaitu gesekan dengan dinding saluran ventilasi. Kedua ada panjang dan bentuk terowongan.
Tiga, peralatan dalam sistem ventilasi. Selanjutnya ada hukum yang digunakan dalam resistance and pressure drop. Pertama ada hukum Atkinson. Digunakan dalam perhitungan pressure drop guna memastikan keseimbangan antara tekanan udara dan kebutuhan ventilasi. Kedua, metode perhitungan menggunakan data teknis sistem ventilasi. Next. Selanjutnya ada fan and operating point ventilation planning. Jenis-jenis fan dalam ventilasi tambang. Pertama ada primary fan atau kipas utama. Dipasang di permukaan tambang untuk mengatur ventilasi utama. Biasanya berbentuk axial fan atau centrifugal fan dengan kapasitas besar. Yang kedua ada secondary fan atau kipas sekunder. Digunakan di dalam tambang untuk mendukung ventilasi lokal, terutama di daerah pengembangan atau sedang dilakukan development. Biasanya menggunakan axial fan yang lebih kecil dengan ducting. Ketiga, booster fan atau kipas penguat digunakan di lorong yang panjang untuk meningkatkan aliran udara di area tertentu, biasanya ditempatkan di tengah jalur ventilasi utama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Bagus Kurniawan. Baik, yang selanjutnya karakteristik fan dalam tambang. Yang pertama, static pressure atau tekanan statis, tekanan yang diberikan kipas untuk mendorong udara. Terus yang kedua, airflow atau aliran udara, volume udara yang dapat dialirkan oleh kipas. Yang ketiga, efisien atau efisiensi, rasio antara daya yang digunakan kipas dengan daya yang dihasilkan dalam bentuk aliran udara. Next. Nah, yang selanjutnya, operating point titik operasi adalah titik keseimbangan antara karakteristik kipas dan sistem ventilasi tambang. Penentuan operating point. Yang pertama, fan karakteristik grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan yang dihasilkan kipas dengan aliran udara yang dihasilkan. Yang kedua, sistem resistance. Grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan yang dibutuhkan tambang dengan aliran udara yang dihasilkan. Semakin panjang dan kompleks sistem ventilasi, semakin tinggi resistensinya. Yang ketiga, interaction atau titik potong antara fan karakteristik dan sistem resisten adalah operating point. Pada titik ini, kipas bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan ventilasi tambang. Next. Yang selanjutnya, perencanaan ventilation design. Prinsip dasar perencanaan ventilasi. Perencanaan sistem ventilasi harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan efisiensi energi. Salah satu prinsip utama dalam perencanaan ventilasi adalah menjamin keselamatan pekerja dengan mengurangi risiko kecelakaan akibat gas beracun atau kekurangan oksigen di dalam tambang. Selain itu, sistem ventilasi yang dirancang juga harus mempertimbangkan efisiensi energi agar tidak terjadi pemborosan daya yang dapat meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya, faktor yang harus dipertimbangkan. Beberapa faktor utama yang harus diperhitungkan dalam perencanaan ventilasi adalah kebutuhan udara segar sesuai dengan standar keselamatan, pengendalian gas beracun untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman, serta kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa perencanaan yang matang, sistem ventilasi dapat menjadi tidak efektif dan membahayakan pekerjaan tambang. Next. Terus selanjutnya metode desain ventilasi. Untuk menciptakan sistem ventilasi yang optimal, digunakan beberapa metode desain seperti ventilasi primer dan ventilasi sekunder. Ventilasi primer merupakan sistem utama yang bertanggung jawab atas pengalian udara ke saluran tambang, ke seluruh tambang. Sedangkan ventilasi sekunder digunakan untuk mendukung aliran udara di area tertentu yang membutuhkan suplai udara tambahan. Selain itu, jaringan ventilasi juga dirancang untuk menghubungkan seluruh sistem agar aliran udara tetap terjaga dengan baik. Pemodelan dan simulasi menggunakan perangkat lunak juga sering diterapkan untuk mengoptimalkan desain sebelum diterapkan di lapangan. Next. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, Ibu, jika banyak kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.